Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rita Suhartini, Siti Sopi Cahyani, Faiza Izati Mufti, Restu Nur Amalia, dan Dede Abdullah Azam. Di sini kami akan mempresentasikan permasalahan dalam pelajaran matematika. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian dan karakteristik matematika. Yang kedua, kesulitan guru dan murid dalam materi matematika SMP. Yang ketiga, kesulitan guru dan murid dalam materi matematika SMA. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak videonya. Definisi matematika. Banyak matematikawan yang mendeskripsikan mengenai pengertian matematika. Kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa matematika ialah suatu yang abstrak namun memiliki beragam pengetahuan di dalamnya. Banyak ilmu yang berhubungan dengan matematika. Definisi matematika menurut para ahli yang pertama, menurut Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Matematika adalah ilmu struktur, urutan, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Dalam hal ini, matematika diartikan sebagai ilmu yang disusun oleh beberapa faktor, yaitu ilmu yang terstruktur, memiliki urutan dan hubungan dalam perhitungan maupun ukuran yang digambarkan dalam sebuah objek. Selanjutnya, Menurut Ritzel, matematika adalah kumpulan kebenaran dan aturan. Matematika bukanlah sekadar berhitung. Matematika merupakan sebuah bahasa, kegiatan pembangkitan masalah dan pemecahan masalah, kegiatan menemukan dan mempelajari pola serta hubungan. Matematika bukan sekadar berhitung, namun dalam matematika banyak mengandung nilai-nilai keilmuan yang lain. Berlatih memecahkan masalah juga termuat dalam ilmu matematika. Yang terakhir, menurut Suwarno, matematika adalah ilmu yang memiliki ciri khas, yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Dari pendapat mengenai definisi matematika menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu terstruktur yang memiliki urutan dan hubungan dalam perhitungan maupun ukuran yang digambarkan dalam sebuah objek. Matematika bukan sekadar berhitung, namun dalam matematika banyak mengandung nilai-nilai keilmuan yang lain. Berlatih memecahkan masalah juga termuat dalam ilmu matematika. Matematika digambarkan dengan sesuatu yang abstrak dengan berbagai lambang-lambang, proses berpikir yang menggunakan pola dan aturan tertentu. Yang selanjutnya, karakteristik matematika. Karakteristik matematika menurut Sujardi, yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak, mengacu pada kesepakatan, berpola pikir reduktif, konsisten dalam sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan. Dari karakteristik yang telah disebutkan tadi, kita akan membahas satu persatu karakteristiknya. Karakteristik yang pertama adalah memiliki objek kajian yang abstrak. Objek matematika adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu, bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Fakta adalah sebarang permufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Contohnya, 2 adalah simbol untuk bilangan 2. Lalu 2 kurang dari 3 adalah gabungan simbol dalam pengungkapan fakta bahwa 2 lebih dari 3 atau 2 lebih sedikit dari 3. Selanjutnya konsep. Konsep adalah ide atau abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Contoh konsep. Konsep lingkaran didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Operasi. Operasi adalah aturan pengerjaan
hitung, aljabar, matematika, dan lain-lain untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Contohnya pada 2 ditambah 5 sama dengan 7. Fakta penjumlahan adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan 5 yang diketahui. Yang terakhir, prinsip. Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Contohnya, pernyataan bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebarnya. Karakteristik yang kedua, mengacu pada kesepakatan. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Pembahasan matematika bertumpu pada kesepakatan. Contohnya, lambang bilangan 1, 2, 3. Ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Lambang bilangan ini menjadi acuan pada pembahasan matematika yang relevan. Karakteristik yang ketiga, mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Contohnya, bila seorang siswa telah belajar konsep persegi, kemudian ia dibawa ke suatu tempat atau situasi yang baru dan ia mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya yang berbentuk persegi, maka siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif. Karakteristik yang keempat, konsisten dalam sistemnya. Dalam suatu sistem matematika berlaku hukum konsistensi atau ketaatazasan. Artinya, tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Konsistensi ini mencakup dalam hal makna atau nilai kebenarannya. Contohnya, bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi 4 yang tepat sepasang sisinya sejajar, maka tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang termasuk trapesium. Mengapa? Karena jajaran genjang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Karakteristik yang kelima, memiliki simbol yang kosong dari arti. Secara umum, simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contohnya, simbol X tidak ada artinya bila kemudian kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat. Maka, X menjadi bermakna. Artinya, X mewakili suatu bilangan bulat. Karakteristik yang terakhir, memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Contohnya, bila dijumpai model matematika 4X sama dengan 10, kemudian akan dicari nilai X, maka penyelesaian tergantung pada semesta pembicaraan. Bila semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, maka tidak ada penyelesaian, karena tidak ada bilangan bulat yang bila dikalikan 4 hasilnya 10. Bila semesta pembicaraannya bilangan rasional, maka penyelesaian dari permasalahan adalah X sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan siswa dalam pelajaran matematika di SMP. Kelompok kami mengambil satu materi yang dirasa sulit oleh siswa di SMP, yaitu kita ambil materi aljabar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian materi aljabar.
Aljabar adalah salah satu materi mata pelajaran matematika yang objek kajiannya abstrak dan cukup sulit dipahami oleh siswa. Nah, konsep aljabar tersebut dapat diberikan dan ditanamkan secara efektif dengan mengajarkan aljabar di sekolah. Nah, melalui mata pelajaran matematika, aljabar mulai diperkenalkan kepada siswa di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Pembelajaran aljabar tersebut bertujuan agar siswa mampu untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kerjasama. Nah, keberhasilan seorang siswa dalam mempelajari aljabar di tingkat SMP bisa dikatakan awal kunci keberhasilan untuk melanjutkan materi matematika ke tingkat selanjutnya. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran pada materi aljabar, maka perlu adanya pemilihan metode pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat dipahami oleh siswa. Nah, meskipun hal tersebut telah dilakukan, ternyata kesulitan siswa untuk memahami aljabar ini masih banyak dialami oleh siswa. Sebagaimana yang terjadi pada siswa SMP HSPG Bekasi. Nah, misalnya kesulitan dalam menentukan koefisien, kesulitan pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, serta operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, hal ini dapat dilihat dari prestasi belajar siswa pada materi tersebut yang masih rendah, sehingga masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan dari uraian tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan siswa SMP dalam menyelesaikan soal-soal aljabar, khususnya tentang menentukan koefisien, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi yang dilakukan oleh satu kelompok mahasiswa di SMP HSPG Bekasi tersebut. Nah, hasil dari observasi mereka, yang pertama pada materi koefisien ini, siswa belum memahami tentang definisi koefisien. Nah, yang kedua dalam penjumlahan dan pengurangan. Siswa belum memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, siswa atau siswi tersebut juga belum memahami bahwa suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Nah, yang selanjutnya yaitu pada operasi perkalian. Nah, di sini kesulitannya siswa masih bingung menentukan tanda positif atau negatif setelah suku-sukunya dikalikan. Nah, kesulitan ini dikarenakan siswa belum memahaminya operasi perkalian bilangan bulat. Nah, yang terakhir yaitu operasi pembagian. Nah, kesulitan siswa di operasi pembagian ini belum memahaminya operasi pembagian pecahan dengan pecahan pada bentuk aljabar. Berdasarkan hasil analisis kesulitan siswa yang dapat dilihat pada tabel yang kita peroleh, yang pertama, siswa mengalami kesalahan dalam menentukan koefisien yang dikarenakan masih mengalami kesulitan dalam memahami definisi koefisien. Di sini siswa masih bingung membedakan antara koefisien dan variabel. Padahal koefisien dan variabel memiliki definisi yang sudah jelas dan sangat berbeda. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel, sedangkan variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dari sini dapat dikatakan bahwa siswa belum memahami tentang konsep koefisien. Yang kedua, siswa melakukan kesalahan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu siswa menjumlahkan dan mengurangkan semua suku-sukunya meskipun tidak sejenis. Di sini terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dikarenakan belum memahami bahwa suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis.
Nah, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Hal ini juga berarti bahwa siswa belum memahami prinsip-prinsip operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, siswa mengalami kesalahan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang melibatkan bilangan bulat, yaitu melakukan kesalahan dalam mengoperasikannya, termasuk juga salah dalam menentukan tanda positif dan negatifnya. Hal ini terjadi karena siswa mengalami kesulitan dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, dari kesulitan ini berarti siswa belum memahami prinsip-prinsip operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu siswa melakukan kesalahan dalam operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar yang melibatkan bilangan bulat, yaitu melakukan kesalahan dalam menentukan tanda positif atau negatif pada suku-suku setelah dikalikan. Hal ini dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam memahami operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Siswa belum mengetahui bahwa pada perkalian bilangan bulat, jika bilangan-bilangan yang dikalikan bertanda sama, misalnya positif kali positif, maka bilangan hasil perkaliannya bertanda positif. Dan jika bilangan-bilangan yang dikalikan memiliki tanda yang berbeda, misalkan positif kali negatif, maka bilangan hasil perkalian tersebut bertanda negatif. Nah, begitu pula dengan operasi pembagian bilangan bulat. Prinsip-prinsip ini harusnya sudah benar-benar dipahami oleh siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi pembagian pecahan dengan pecahan bentuk aljabar, yaitu siswa langsung membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hal ini dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam memahami operasi pembagian pecahan dengan pecahan bentuk aljabar. Siswa mengoperasikan pembagian pecahan dengan pecahan secara langsung seperti mengoperasikan pada perkalian pecahan dengan pecahan yang memang bisa langsung dioperasikan. Padahal pada operasi pembagian pecahan dengan pecahan tidak seperti itu langkah penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan operasi pembagian pecahan dengan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengkalikan kebalikan pecahan tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar mata pelajaran matematika. Nah, mungkin ini bentuknya secara umum pada mata pelajaran matematika. Yang pertama, guru kurang memahami materi pada pembelajaran matematika. Yang kedua, guru kurang terampil dalam mengatur suasana hati. Yang ketiga, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang memicu keaktifan siswa. Nah, yang keempat, guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik termotivasi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran matematika. Yang kelima, guru kurang mampu memahami situasi dalam kelas. Nah, dan yang terakhir, yang keenam, kosongnya kesiapan guru dalam menyediakan media belajar sebagai penunjang pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu alternatif pemecahan yang didapat untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar materi aljabar adalah: yang pertama, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dan menentukan koefisien serta kesulitan membedakan antara mana yang koefisien dan mana yang variabel, dapat dilakukan dengan menjelaskan kembali definisi koefisien dan variabel, serta memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, untuk mengatasi kesulitan siswa yang belum memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, maka dapat dilakukan dengan menjelaskan kembali bahwa suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis.
antara lebih mudah dipahami, maka dapat dilakukan dengan menyajikan suku-suku sejenis dengan suatu gambar yang sama. Misal contoh, sederhanakanlah bentuk aljabar 4x ditambah 3y dikurangi 2x ditambah 5. Maka langkah penyelesaiannya adalah jika variabel x dimisalkan dengan kotak dan variabel y dimisalkan dengan segitiga, maka bentuknya akan menjadi 4 kotak ditambah 3 segitiga dikurangi 2 kotak ditambah 5 segitiga. Kemudian dioperasikan menjadi 4 kotak dikurangi 2 kotak ditambah 3 kotak ditambah 3 segitiga ditambah 5 segitiga, maka hasilnya sama dengan 2 kotak ditambah 8 segitiga, yaitu sama dengan 2x ditambah 8y. Ketiga, untuk mengatasi kesulitan siswa pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang melibatkan bilangan bulat, guru harus menjelaskan kembali materi tentang operasi bilangan bulat. Dalam menjelaskan operasi bilangan bulat dapat dilakukan dengan membuat koin-koin yang dibuat bertanda positif dan negatif. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan memasangkan satu persatu koin positif dengan koin negatif dan koin yang tidak mempunyai pasangan sebagai hasilnya. Yang keempat, untuk mengatasi kesulitan siswa pada operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar yang melibatkan bilangan bulat dapat dilakukan dengan mengubah operasi perkalian menjadi operasi penjumlahan dan operasi pembagian menjadi operasi pengurangan, kemudian mengoperasikannya seperti langkah-langkah pada nomor 3. Yang kelima, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengoperasikan pembagian pecahan dengan pecahan pada bentuk aljabar, maka dapat dilakukan dengan menjelaskan kembali bahwa operasi pembagian pecahan dengan pecahan dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan kebalikan pecahan tersebut sehingga terbentuknya menjadi operasi perkalian. Yang selanjutnya yaitu solusi untuk pemecahan yang didapat dalam mengatasi kesulitan guru atau pendidik dalam belajar materi aljabar adalah: yang pertama, perlu diadakan diklat untuk para guru. Yang kedua, guru harus lebih banyak belajar dan membaca mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga, guru harus lebih kreatif dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, guru harus bisa memahami suasana pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, guru harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang memicu keaktifan siswa. Yang keenam, guru harus mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik termotivasi dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, materi yang dianggap sulit oleh siswa SMA, salah satunya ialah geometri dimensi 3. Pengertian geometri dimensi 3 merupakan bagian dari geometri yang membahas tentang bangun ruang atau bangun dimensi 3. Bangun ruang dapat didefinisikan sebagai bangun yang tidak seluruhnya terletak pada bidang karena mengandung 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, atau sering juga disebut dengan volume. Pada geometri dimensi 3 membahas mengenai objek-objek yang bersifat abstrak. Objek-objek tersebut seperti titik, garis, bidang, kubus, balok, bola, dan sebagainya, di mana kesemuanya adalah objek-objek yang didapatkan melalui proses abstraksi berdasarkan benda-benda konkret yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, yang pertama, kesulitan dalam belajar matematika. Di antaranya, A. Kesulitan menggunakan konsep.
Dalam hal ini diasumsikan bahwa siswa telah memperoleh pembelajaran mengenai konsep, tetapi belum menguasai dengan baik karena mungkin lupa sebagian atau seluruhnya. Mungkin juga penguasaan siswa atas suatu konsep masih kurang jelas atau kurang cermat, sehingga ia kesulitan dalam menggunakannya. B. Kurangnya keterampilan operasi aritmetika. Kesulitan siswa yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan operasional aritmetika merupakan kesulitan yang disebabkan oleh kekurangmampuan dalam mengoperasikan secara tepat kuantitas-kuantitas yang terdapat dalam soal. Operasi yang dimaksud meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, pecahan, maupun desimal. Seperti yang dikemukakan oleh Sajiah pada tahun 1989 bahwa salah satu cabang matematika yang sangat berperan dalam melatih ketelitian, kecermatan, dan ketepatan kerja adalah aritmetika. C. Kesulitan menyelesaikan soal cerita. Soal cerita adalah soal yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita yang dapat dimengerti dan ditangkap secara matematis. Dapat juga dikatakan bahwa soal cerita merupakan pengungkapan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara matematis. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan siswa memahami cerita itu, menetapkan besaran-besaran yang ada serta hubungannya sehingga diperoleh model matematika dan menyelesaikan model matematika tersebut secara matematika. Kadangkala, siswa juga kesulitan dalam menentukan apakah bilangan yang merupakan selesaian model matematika itu merupakan jawaban dari masalah semula. Kesulitan ini dialami tidak ada hanya oleh siswa sekolah menengah, tetapi juga siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, kesulitan belajar siswa dalam materi dimensi 3. Ada beberapa masalah yang dapat dijadikan indikasi sebagai penyebab kenapa sebagian siswa menganggap bahwa materi dimensi 3 itu sulit. Antara lain, yang pertama, keterampilan siswa dalam menggambar dan menggunakan alat-alat untuk menggambar bangun-bangun ruang 3 dimensi masih rendah. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep siswa masih kurang memuaskan. Yang ketiga, sebagian siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep sehingga melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Yang keempat, materi prasyarat adalah garis lurus, sudut, luas bangun datar, trigonometri, dan syarat-syarat berlakunya teorema Pitagoras belum dikuasai oleh sebagian siswa. Menurut Ikan Kurniasari tahun 2013, terdapat 3 jenis kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam materi dimensi 3, yaitu kesalahan abstraksi, kesalahan prosedural, dan kesalahan konsep. Untuk yang pertama, kesalahan abstraksi yang dilakukan siswa meliputi: yang pertama, kesalahan dalam pengabstraksian penentuan jarak pada bidang. Persentase kesalahan ini adalah 78% atau dilakukan oleh 55 orang siswa dari 70 orang siswa. Lalu yang kedua, kesalahan siswa dalam pengabstraksian sudut antara garis dan bidang. Persentase kesalahan ini adalah 71% atau dilakukan oleh 50 orang siswa dari 70 orang siswa. Lalu yang kedua, kesalahan prosedural yang dilakukan siswa meliputi: yang pertama, kesalahan pada perhitungan bentuk akal. Persentase kesalahan ini adalah 68% atau dilakukan oleh 48 orang siswa dari 70 orang siswa. Lalu yang kedua, kesalahan penggunaan rumus Pitagoras. Persentase kesalahan ini adalah 36% atau dilakukan oleh 25 orang siswa dari 70 orang siswa. Lalu yang ketiga, kesalahan konsep yang dilakukan siswa meliputi: yang pertama, kesalahan pada konsep jarak.
Persentase kesalahan ini adalah 57% atau dilakukan oleh 40 orang siswa dari 70 orang siswa. Dan yang kedua, kesalahan pada konsep sudut. Persentase kesalahan ini adalah 36% atau dilakukan oleh 25 orang di 70 siswa. Kesulitan guru dalam mengajarkan konsep dimensi 3. Kesulitan yang disebabkan oleh guru, misalnya untuk yang pertama, guru tidak mampu memilih atau menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan dan kedalaman materinya. Di mana guru dalam penggunaan metode belajar itulah sangat penting. Metode yang tepat pasti akan membuat siswa lebih mengerti terhadap materi yang telah diajarkan, terhadap materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, motivasi serta perhatian guru terhadap siswa kurang. Dalam belajar, motivasi belajar itu sangat penting. Jadi guru dalam pemberian motivasi itu harus dilakukan di setiap pembelajaran. Di setiap harinya guru harus memberikan motivasi belajar kepada siswa, sehingga akan merangsang minat siswa dalam mempelajari materi yang akan diajarkannya. Lalu yang ketiga, cara pemberian motivasi yang kurang tepat. Misalnya hukuman membandingkan kemampuan individu siswa. Siswa yang berkemampuan kurang selalu mendapatkan penilaian negatif dan sebaliknya. Di mana jika misalkan guru membandingkan antara murid satu dengan yang lainnya, apalagi membandingkan antara murid pandai dengan murid yang kurang pandai, itu akan menimbulkan rasa minder terhadap murid, sehingga dalam penyampaian materinya itu akan terhambat karena murid merasa minder gitu. Jadi untuk mempelajari materinya itu akan terhambat. Lalu yang keempat, guru memperlakukan semua siswa secara sama. Maksud secara sama di sini yaitu dalam penyampaian materinya, pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Nah, jika misalkan guru dalam menyampaikan materinya itu sama, itu akan menghambat siswa dalam memahaminya, karena perbedaan kemampuan siswa itu. Lalu yang kelima, suasana kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung cenderung kaku dan serius, sehingga siswa kurang berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, jadi guru dalam menciptakan suasana belajar itu harus menyenangkan, harus interaktif dan juga menyenangkan. Jangan kita menuntut siswa untuk aktif, tapi di dalam jalannya pembelajaran, guru itu terkesan memberikan suasana yang kaku dan terlalu serius. Nah, sehingga siswa yang mau aktif itu akan ragu-ragu, karena banyak ketakutan yang ditimbulkan jika misalkan guru dalam penyampaian materinya itu cenderung kaku dan terlalu serius. Lalu yang keenam, variasi bahasa yang digunakan guru dalam menyampaikan suatu konsep kurang, sehingga jika siswa kesulitan menangkap penyampaian guru, maka akan timbul sikap negatif. Nah, di sini dalam penggunaan bahasa harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Menggunakan intonasi yang jelas, menggunakan penyampaian yang lugas. Di mana dalam penyampaian materi dengan menggunakan bahasa yang sederhana itu pasti akan lebih memahami siswanya, akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Lalu solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam materi 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengajarkan konsep, prinsip, atau keterampilan matematika, terutama pada materi dimensi 3, guru harus mengaitkan konsep, prinsip, serta keterampilan itu dengan pengalaman sehari-hari,
sehingga yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Dalam pembelajaran, jika kita mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dikaitkan dengan lingkungan siswa, itu pasti akan lebih mudah memahami siswanya, karena ranah penyampaiannya itu tidak jauh dari lingkungan siswa itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, dalam pembelajaran matematika khususnya dimensi 3, guru hendaknya mampu menjelaskan konsep-konsep dalam dimensi 3 kepada siswa dengan bahasa yang sederhana. Jika memang diperlukan, guru dapat menggunakan alat peraga matematika maupun software seperti GeoGebra dan Cabri. Karena dengan bantuan alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan, konsep dimensi 3 akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dalam penyampaian materi, selain guru menggunakan kata-kata yang sederhana, di mana kata sederhana ini tentu akan lebih memudahkan siswa untuk menyerap informasi dari kita. Kita juga bisa menggunakan alat peraga sebagai bantuan untuk siswa bisa lebih memahami tentang materi dimensi 3 itu. Karena dimensi 3 itu kan bisa dibantu dengan GeoGebra ataupun Cabri, karena dalam membuat bangun-bangunnya itu lebih mudah. Lalu yang ketiga, dalam membantu mengatasi kesalahan yang dihadapi siswa, dilakukan dengan pembelajaran remedial. Kesalahan dibedakan dalam dua hal, yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Apabila terjadi kesalahan konseptual, dapat diatasi dengan cara mengajar kembali teori-teori atau rumus-rumus yang telah dipelajari. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya. Kesalahan prosedural diatasi dengan mencoba kembali soal-soal atau permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip yang telah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya.